Oke, kita langsung aja ya. Ada satu masakan nih dari Manado, Sulawesi Utara, yang aromanya aja udah melegenda. Namanya ayam woku. Masakan ini tuh terkenal banget sama rempahnya yang kaya, rasanya pedes, gurih, seger. Wah, pokoknya kompleks banget deh. Ini bukan cuma sekedar makanan loh, tapi ini tuh sebuah pengalaman rasa. Kalau ngomongin woku, intinya itu cuma satu kata, aroma. Coba deh bayangin, wangi eksotis yang langsung boom, nyebar ke seluruh ruangan pas lagi dimasak. Campuran rempah segar, pedasnya cabe, wangi dedaunan, wah itu semua jadi satu, bikin kita langsung lapar seketika. Nah, rasa yang nendang banget inilah yang bikin ayam woku susah dilupain. Tapi, ada tapinya nih. Disinilah tantangannya. Kita semua kan tahu ya, gimana seharusnya rasa ayam woku yang sempurna itu. Tapi pas coba masak sendiri di rumah, kok seringnya malah kecewa ya? Rasanya tuh kayak datar aja, nggak sedalam yang kita bayangin. Nah, inilah yang kita sebut masalah kunci rasa. Pernah nggak sih ngerasa gini? Kok ayam woku buatan saya rasanya hambar ya? Bumbunya cuma di luar doang. Ayo ngaku. Ini keluhan paling umum paling sering kejadian. Bumbunya itu kayak cuma nempel di permukaan, nggak nyerap sama sekali ke dalam daging ayamnya. Nah, tenang. Di sini kita bakal bongkar tuntas semua teknik profesionalnya, biar setiap gigitan ayam woku buatan Anda itu benar-benar kaya rasa. Jadi, jawaban dari semua masalah tadi itu ada di sini, di bumbunya. Bumbu ini tuh fondasinya, jantungnya, jiwanya ayam woku. Kalau kita paham soal bumbu ini, wah, itu udah langkah pertama buat menaklukkan masakan legendaris ini. Terus bumbu woku itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya, ini tuh pasta rempah yang khas banget dari Manado. Keajaibannya itu bukan dari satu dua bahan aja, tapi dari gabungan puluhan rempah segar yang dihalusin jadi satu. Jadi kuncinya apa? Kesegaran dan kelengkapan bahan, itu wajib. Oke, sekarang ayo kita bedah anatomi bumbunya. Ada 3 kelompok utama nih. Pertama, dasar aromatik. Isinya bawang-bawangan, jahe, kunyit, kemiri. Ini yang bikin rasanya jadi dalam. Kedua, inti pedas. Ya jelas, dari cabai merah sama cabai rawit. Terakhir, daun segar. Ini nih sumber wanginya. Sereh, daun jeruk, pandan. Jadi, poin paling penting yang harus diingat, semua bahan ini harus segar. Wajib, nggak bisa ditawar. Oke, setelah kita tahu masalah dan jantungnya, sekarang kita masuk ke solusinya. Biar nggak gagal lagi, para chef profesional itu pakai metode masak bertahap. Jadi ini bukan sekedar cemplang-cemplung semua bahan jadi satu ya. Bukan, ini tuh proses yang disengaja ada tahapannya. Biar bumbunya itu benar-benar meresap sampai ke tulang. Nah ini dia, teknik andalannya. Ada 4 langkah utama. Pertama, marinasi. Terus ada pramasak. Ini opsional tapi penting. Lalu menumis bumbu. Dan yang terakhir, proses kuncinya, yaitu ungkep. Yuk kita lihat satu persatu gimana tiap langkah ini bisa ngebangun rasa yang sempurna. Langkah pertama, dan ini nggak boleh banget di-skip, marinasi. Cuma butuh 10-15 menit kok. Campuran simpel dari air jeruk nipis sama garam, ini fungsinya penting banget. Pertama, buat ngilangin bau amis. Kedua, buat melembutkan daging ayamnya. Anggap aja ini lagi membuka pori-pori si ayam, biar nanti siap menyerap semua bumbu yang melimpah. Nah, sekarang saya kasih satu tips pro yang bisa bikin woku Anda naik kelas. Setelah dimarinasi, coba deh bakar atau panggang ayamnya sebentar di teflon. Ini memang opsional, tapi hasilnya, wah, luar biasa. Nanti bakal ada aroma smoky yang khas dan enak banget. Plus, tekstur ayamnya jadi lebih kokoh, jadi nggak gampang hancur pas dimasak lama. Nah, ini dia nih salah satu kesalahan paling fatal yang sering banget terjadi. Numis bumbunya buru-buru. Jangan, bumbu woku itu harus ditumis dengan sabar, pakai api kecil sampai benar-benar matang, wangi, dan minyaknya itu misah dari bumbunya. Ini rahasia biar nggak ada rasa langu atau mentah, dan biar semua potensi rasa nendangnya itu keluar. Oke, bumbu udah mateng, ayam udah masuk, sekarang kita sampai ke inti dari proses masak woku, yaitu ungkep. Buat yang belum tahu, ungkep ini teknik masak lambat khas Indonesia. Tujuannya apa? Simple. Kita masak ayamnya pelan-pelan di dalam bumbu sampai kuahnya itu menyusut, hampir kering. Proses inilah yang memaksa bumbu buat meresap sampai ke serat daging paling dalam. Dan ini rahasia ungkep yang sempurna. Dengerin baik-baik ya. Jangan langsung tuang air banyak-banyak. Jangan. Caranya, tambahkan air sedikit-sedikit aja. Masak sampai airnya nyusut, bumbunya mengental, dan ngelapisin ayam. Nah, kalau dirasa perlu, baru deh ditambahin lagi sedikit air. Teknik ini penting banget, biar kuahnya nggak encer dan bumbu pekatnya itu benar-benar nempel di ayam.
Oke, kita udah hampir selesai nih. Ayamnya udah empuk, bumbunya udah meresap sempurna. Sekarang kita masuk ke tahap akhir, sentuhan final yang bakal ngasih ayam woku aroma khasnya yang seger dan hidup. Dan bintang utamanya di tahap akhir ini adalah daun kemangi. Ya, aroma parfumnya yang seger dan khas itu adalah ciri utama ayam woku yang autentik. Serius deh, tanpa kemangi rasanya tuh kayak ada yang kurang, nggak lengkap. Tapi kuncinya di sini adalah timing. Kapan kita masukinnya? Daun kemangi plus irisan tomat dan daun bawang itu wajib dimasukin di detik-detik terakhir pas api mau dimatiin. Kenapa? Kalau dimasukin kecepatan, aromanya bakal hilang. Daunnya jadi hitam dan lembek. Gak enak dilihat. Tapi kalau dimasukin pas di akhir, wangi segernya kejaga, warnanya tetap cantik, dan aromanya, wah juara. Nah, jadi sekarang Anda udah nguasain nih teknik bikin ayam woku yang berkuah dan kaya rasa. Tapi tahu nggak sih? Kalau yang barusan kita pelajari ini ternyata cuma salah satu dari 2 gaya woku klasik yang ada di Manado. Iya, jadi ada 2 jenis utama. Yang pertama, woku blanga, artinya woku panci. Ini versi berkuah yang barusan kita bahas tuntas. Yang kedua, ada woku daun. Nah, kalau yang ini, ayam dan bumbunya itu dibungkus rapat pakai daun pisang, terus dibakar atau dipanggang. Hasilnya beda banget, lebih kering, rasanya lebih pekat lagi, dan ada aroma smoky yang khas dari daun pisang yang kebakar. Mirip-mirip pepes gitulah. Jadi, setelah kita bongkar semua rahasia buat bikin woku belanga yang sempurna, pertanyaannya sekarang tinggal satu. Anda kan udah berhasil menaklukkan versi panci nih. Sekarang, siap nggak buat tantangan berikutnya, yaitu versi daun? Selamat mencoba di rumah.